Rismon Sianipar menjilat kembali ludahnya. Apa yang kau omongkan tempoh hari semua kamu jilat. Dulu kau bilang kamu betapa malunya, betapa hinanya saya ketika saya harus minta maaf kepada Jokowi. Bahkan lagi kamu pernah bilang lebih baik membusuk di penjara daripada harus minta maaf. Ya faktanya sekarang kamu minta maaf. Mari kita dengar. Tanyakan Jokowi itu, ada nggak nenek moyangnya tertumpah darahnya untuk Republik ini? Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasilon Sianipar itu. Lebih baik mati. Selamat sore Pak Rismon. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau sekedar? Ya tentu, ya, saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Jilat ludah sendiri, Rismon Sianipar nyatakan ijazah Jokowi asli. Nah, inilah tanggapan keras dari para pendukungnya. Astagfirullahaladzim. Ini Ramadan gue gak mau nyinyir ya. Cuman gue lucu aja. Biasanya tamu-tamu itu ya, apalagi tamunya wakil presiden, biasanya kan ini diantar sampai ke mobil. Ada ajudan yang bawain yang bawain parcelnya, nama juga tamu. Nah kalau ente diantar sampai pintu doang, pintunya langsung ditutup dan ente keberatan bawa parcelnya. Percis kayak orang minta sumbangan. Hari ini kita katakan Rismon Sianipar sudah menjadi ternak Mulyono dan terbukti begitu diterima, diperlakukan dengan sangat baik, dan yang paling menggelitik ketika ketemu dengan Gibran Rakabuming Raka, yang bersangkutan diberikan bingkisan berupa parcel yang dimana di dalamnya ada beberapa item, termasuk yang paling menyolok di situ adalah lembaran-lembaran uang. Saudara Rismon sadar nggak apa arti itu semua? Diberikan lembaran uang itu penghinaan, Bang. Artinya dengan lembaran uang kau bisa dibungkam. Sangat menjijikan, sangat menjijikan. Saya semula berteman, bersahabat, bahkan pernah saya menerima secara langsung buku Gibran and Gim. Tapi hari ini kekecewaan itu sangat beralasan. Mungkin buku yang ada sama saya tidak saya sebarkan, tetapi akan saya bakar. Karena buku itu ternyata buku kebohongan. Ahli digital forensik Rismon Sianipar disebut sebagai pengkhianat setelah ia secara terbuka mengakui kekeliruan risetnya dan meminta maaf kepada Jokowi. Rismon menyatakan bahwa hasil penelitian sebelumnya dalam Jokowi White Paper yang menuding ijazah Jokowi palsu adalah keliru. Dia kini mengkonfirmasi bahwa ijazah Jokowi asli setelah menemukan bukti watermark dan emboss pada dokumen tersebut. Pada tanggal 12 Maret 2026, dia menemui Jokowi di kediamannya di Solo untuk meminta maaf secara langsung. Dia juga melakukan pertemuan dengan Gibran di Jakarta pada 13 Maret. Karena perubahan sikapnya ini, Rismon dicap sebagai pengkhianat. Rismon menyatakan sikap siap menerima hujatan dan label pengkhianat atau pengecut demi mengungkap kebenaran yang sesungguhnya agar dia bisa tidur nyenyak. Ia juga mengajak rekan-rekan lamanya untuk berhenti menyembunyikan kebenaran.
Sebelum menemui Jokowi, Rismon dilaporkan telah mengajukan permohonan restoratif justice kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan fitnah ijazah tersebut. Rismon Sianipar disebut menjilat ludah sendiri. Menjilat ludah sendiri yang ditujukan kepada Rismon berkaitan dengan perubahan sikapnya yang drastis dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi pada Maret 2026. Berikut alasan kenapa Rismon disebut menjilat ludahnya sendiri. Pernyataan kontradiktif Rismon yang sebelumnya merupakan ahli digital forensik yang sangat getol mengkritik dan menuduh ijazah Jokowi palsu, kini berbalik arah dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Permohonan maaf secara terbuka. Rismon secara resmi menyampaikan maaf kepada Jokowi dan mengakui kekeliruannya, analisis atau pernyataan sebelumnya. Seiring dengan pengakuan keaslian ijazah tersebut, muncul informasi bahwa ia akan menerbitkan buku yang baru yang berisi koreksi atas pandangan sebelumnya. Perubahan sikap ini terjadi saat dirinya berstatus sebagai salah satu terlapor dalam kasus ijazah Jokowi. Nah, istilah menjilat ludah sendiri yang dilontarkan oleh warganet dan beberapa pihak untuk menyindir ketidakkonsistenan Rismon Sianipar yang kini mendukung hal yang dahulu ia serang habis-habisan. Saya akan bakal selamat menempuh hidup baru, menikmati hidup baru bersama kelompok Geng Solo. Semoga dengan bergabungnya saudara Rismon dengan kelompok Geng Solo, mungkin targetnya Rismon Sianipar untuk mendapatkan posisi atau tawaran jabatan dan lain sebagainya, semoga itu terwujud. Dan sekali lagi, saya masih ingat kata-katamu, daripada saya harus meminta maaf kepada Jokowi, lebih baik saya mati, daripada saya harus menarik kembali buku ini, karena ini menyangkut harga diri, lebih baik saya mati. Dan ternyata itu semuanya hanya buayan. Salam waras, salam nasional sejati, saya Ruslan Buton. Apa salahnya Rismon? Salahnya Rismon itu jadi pengkhianat, ya. Lalu alasannya kenapa dia meminta maaf kepada Pak Jokowi? Nah, itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Apa karena dia takut menjadi tersangka atas dugaan ijazahnya yang palsu yang dari Yamaguchi Jepang? Jadi dia bukan takut karena penelitiannya salah, tapi dia takut karena dilaporkan atas dugaan ijazahnya dia yang dari Yamaguchi Jepang itu palsu, ya. Karena